Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita akan lanjutkan bagaimana kisah kiprah selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau mengalami proses yang panjang. Kemudian beliau masuk Islam, orang pertama yang membenarkan Rasulullah SAW. Lalu apa saja kiprah-kiprah yang dilakukan oleh beliau dan jasa-jasa besar yang beliau tuliskan dalam sejarah Islam yang tak akan terlupakan. Mari kita lihat apa yang dicatat oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, setelah kita menyimak bagaimana perjalanan Abu Bakar As-Siddiq dalam mencari sebuah agama tauhid, mencari apa yang sesuai dengan fitrah beliau radhiyallahu taala an. Setelah mendengar ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak panjang pikir dan tak ragu lagi, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq. Memang Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata sudah dicatat dalam kitab suci yang lalu terdahulu, seperti yang dikisahkan oleh rahib Buhaira itu. Lalu apa yang terjadi saudaraku sekalian setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam? Berarti Islam ini memang itulah fitrah yang ada pada diri beliau. Beliau masuk Islam dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman yang sangat tinggi sekali. Sontak ini menjadikan beliau semangat untuk berdakwah, semangat untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua yang ada di sekitar beliau, orang-orang terdekat beliau ajak semua untuk memasuki agama yang suci, tauhid, dan jauh dari syirik ini. Banyak tokoh-tokoh Makkah yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang pertama yang masuk Islam dengan jasa ajakan dakwah Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan oleh para ulama dalam sejarah adalah Zubair bin Awam. Ini datang masuk Islam menemui Rasulullah SAW dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun usianya tentu jauh ya. Zubair yang masih sangat remaja, mungkin kalau kita sekarang usianya masih SMP lah beliau. Nanti kita akan ceritakan pada waktunya. Begitu pula Utsman bin Affan, seorang remaja waktu itu. Sudah mulai menganjak usia dewasa. Itu pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Di hadapan Rasulullah SAW, dua tokoh hebat ini pun akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan dua orang hebat ini saja. Ada lagi Talha bin Ubaidillah. Talha pun sama, seorang pemuda yang datang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah, sang penakluk Eropa, sang penakluk daratan-daratan, lewat tangannya lah banyak orang masuk Islam. Pun beliau juga masuk Islam diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Utsman ibnu Maz'un datang pula diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam.
Begitu pula Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Begitu pula sosok pengusaha kaya raya yang kita kenal dengan kekayaan kedermawanannya, Abdurrahman Ibnu Auf. Begitu pula Abu Salamah Ibnu Abdul Asad. Subhanallah, sosok pemuda yang dikenal dengan kesabarannya, kejujurannya dalam keislamannya pun, pada awalnya masuk Islamnya pun diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Arqam bin Abil Arqam, rumah pertama yang dijadikan tempat untuk berdakwah, sekolah pertama, pesantren pertama. Di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Syariat Islam diajarkan di situ, sekolah pertama, rumah pertama, majelis taklim pertama, pesantren pertama adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Itu pun yang mengajak Arqam bin Abil Arqam masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita berpijak dengan hadis Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Dalam riwayat Bukhari itu, orang yang mengajak orang lain menuju kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang diajak itu. Ini orang-orang yang pertama masuk Islam, penghuni surga. Yang mengajak adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau berdakwah dapat pahala besar. Dan juga pahala pula dari orang demi orang ini. Subhanallah. Tak sampai di sini. Bagaimana dengan keluarganya? Kita lupa bicara keluarga beliau ya. Bagaimana dengan istrinya yang saat beliau masuk Islam itu? Putri-putrinya. Para ulama mencatat dari sisi putra-putrinya yang masuk Islam adalah Asma, yang putri ya, ada Asma di sini, yang dari istri pertama, ya. Kemudian Aisyah dari istri yang kedua. Dua-duanya langsung masuk Islam. Sampai kata Aisyah mengatakan, saya menemui ayah saya sudah berada di atas Islam. Kemudian putra beliau Abdullah. Kalau Abdurrahman disebutkan di sini belakangan. Abdullah. Kemudian istri beliau Ummu Ruman. Kemudian pembantu beliau namanya Amir ibnu Fuhairah. Mereka masuk Islam. Subhanallah. Ini adalah dakwah jasa besar dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Dan pula beliau berjasa membebaskan banyak budak-budak. Mereka budak-budak yang masuk Islam pun akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Subhanallah. Banyak mereka kalangan budak-budak ini yang masuk Islam. Mereka disiksa oleh majikannya. Lalu mereka ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa mereka? Nama yang sangat kita kenal adalah Bilal bin Rabah, milik Umayyah bin Khalaf. Disiksa begitu hebatnya ketika Bilal masuk Islam. Mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, tak henti-hentinya Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Ada dua riwayat yang menyebutkan. Riwayat pertama mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menukar Bilal bin Rabah dengan budak yang lain. Abu Bakar mengatakan kepada Umayyah, ala tattaqillah fi hadzal miskin. Wahai Umayyah, kamu nggak takut? Ini orang sudah tak mampu, miskin, sudah lemah, terkulai. Kamu masih menyiksa dia. Ila mata, sampai kapan kamu menyiksa dia? Umayyah menjawab, anta afsadtahu fa'ankidhu mimma tara. Wahai Abu Bakar, kamu yang bikin dia rusak. Kamu yang bikin dia masuk Islam, keluar dari agama nenek moyang kita.
Kalau mau, kamu yang menyelamatkan dia. Lihat, mereka menganggap keislaman Bilal itu sebagai kerusakan. Na'udzubillah. Begitulah sepanjang masa sampai hari kiamat kelak, saudaraku. Mereka orang kafir menganggap Islam ini adalah agama yang pengrusak. Begitulah kelakuan mereka orang-orang kafir sepanjang masa. Menganggap Islam ini adalah kerusakan, bikin rusak. Na'udzubillah. Padahal Islam adalah agama yang rahmah, membawa kasih sayang, kebahagiaan buat semua orang. Akhirnya Abu Bakar pun mengatakan, saya akan selamatkan dia. Maukah kamu wahai Umayyah, saya tukar Bilal ini yang lemah, lemas, tak berdaya. Saya tukar dengan sosok laki-laki yang kuat, perkasa. Ini kan sudah nggak kuat, lemah. Saya tukar. Umayyah setuju. Oke, deal. Ditukarlah. Bebas Bilal, maaf. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dibeli dengan uang. Ada riwayat mengatakan dibeli dengan 7 auqiyah. Ada yang mengatakan dibeli dengan 40 auqiyah emas. Wallahu a'lam. Yang jelas inilah riwayat-riwayat sahih. Bahwa Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dibeli, lalu Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal. Bilal pun bebas, menjadi hamba Allah yang mulia, hingga sendalnya saja sudah berada di surga. Bagaimana dengan pahala orang yang membebaskannya? Subhanallah. Tak hanya di sini petualangan Abu Bakar dalam berdakwah. Ada budak-budak lain yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya ada sosok yang bernama Amir ibnu Fuhairah yang tadi itu dibebaskan. Bahkan Amir ikut perang Badar, perang Uhud, dan terbunuh setelahnya pada cerita Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah. Kita tahu orang yang ikut perang Badar diampuni dosanya. Bagaimana dengan yang membebaskannya, Abu Bakar Siddiq? Beliau juga membebaskan seorang perempuan namanya Ummu Ubais, membebaskan Zinnirah, seorang wanita yang buta karena banyak disiksa oleh majikannya. Tapi setelah itu Allah mengembalikan penglihatan Zinnirah karena dia beriman kepada Allah. Sungguh mulia Zinnirah. Bagaimana dengan orang yang membebaskannya? Beliau juga membebaskan seorang wanita dari suku Nahdiyah dan putrinya. Saat itu budak ini dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab dan budak-budak yang lain. Saat itu tentu Umar belum masuk Islam. Dan ada lagi seorang budak milik dari suku Mu'ammal. Ini juga disiksa oleh majikannya. Dibebaskan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Banyak sekali budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk Islam. Ayahnya Abu Quhafa dengar kalau si putranya ini membebaskan budak-budak yang sudah loyo-loyo, sudah lemas. Yang dicari kan budak itu dibebaskan atau dibeli, seorang budak dibeli, itu dengan tujuan apa? Untuk bekerja, tenaganya, ototnya yang dicari. Ayahnya dengar bahwa Abu Bakar membeli budak-budak, yang dia dengar membeli budak-budak yang lemah-lemah, nggak mampu. Akhirnya ayahnya pun mengatakan, ya bunai, inni araka tu'tiqu riqaban di'afa. Bahasa kita, nak, kamu ini kenapa membeli budak-budak yang lemah-lemah? Beli budak-budak yang kuat-kuat. Kenapa yang lemah? Falau annaka idza fa'alta a'taqta rijalan jaldan. Kalau kamu membeli budak-budak yang kuat, yang bisa membantu kamu, membela kamu, itu akan jauh lebih baik. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, ya abati, inni inama uridu ma uridu lillah. Ya, saya membebaskan mereka, membeli dan saya membebaskan mereka
Bukan karena mereka agar membantu dagang bisnis atau menjaga saya menjadi pengawal-pengawal saya. Tidak. Saya tidak menginginkan mereka untuk menjadi pengawal-pengawal yang di sekitar saya. Tidak. Saya nggak menginginkan itu. Saya membeli mereka, saya membebaskan mereka karena Allah. Saya ingin mengharap pahala dari Allah. Berapa banyak? 40 auqiyah emas. 40 emas. Berapa banyak rupiahnya? Berapa miliar ini rupiah yang dikeluarkan? Lillah, hanya mengharap pahala dari Allah. Sontak apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran di surat Al-Lail ayat 5 sampai 21. Subhanallah. Menjadi sebab turunnya surat Al-Lail ayat 5 sampai 21. Kita baca ayatnya. Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun mereka yang bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dia hanya percaya sama surga. Percaya sama Allah, hari akhir, percaya adanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, saya mudahkan dia menuju kemudahan yaitu surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil wastaghna, merasa dirinya hebat, tidak mau bertakwa kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, tidak mempercayai Allah, enggak percaya hari akhir, enggak percaya surga. Fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia menuju kesulitan-kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya dia tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali ketika dia kembali ke hadapan Allah di akhirat nanti. Inna alaina lal huda, petunjuk itu hanya milik kami, kata Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dunia dan akhirat itu pun milik kami. Fa anzartukum naran taladha, kami sudah memberikan kabar buruk kepada kalian, api yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak akan memasuki api neraka ini kecuali orang yang sengsara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, syariat, dan berpaling dari apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa sayujannabuhal atqa, adapun al-atqa, orang yang paling bertakwa yaitu Abu Bakar As-Siddiq, akan jauh dari semua azab itu tadi. Hartanya akan bisa memberikan manfaat buat dia. Kenapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, karena dia membelanjakan hartanya ingin membersihkan dirinya dari dosa, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Tidak ada satu orang pun yang mendapat pahala dari nikmat itu kecuali mereka yang mengharapkan ridha wajah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ridha terhadap dirinya. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Subhanallah. Lalu sahabat sekalian, kalau kita belajar sirah Nabi, pasti orang-orang yang pertama-tama masuk Islam ini mendapatkan cobaan yang begitu hebat. Rasulullah pun mengalami, apalagi para sahabat-sahabat yang pertama-tama ini. Apakah Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang-orang yang mendapatkan cobaan, rintangan, bahkan penyiksaan? Jawabannya tentu Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan semua itu. Bahkan dikatakan Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mendapatkan penyiksaan. Kenapa? Aisyah menuturkan kepada kita, bercerita. Ya. Ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Bagaimana kisahnya? Aisyah menceritakan, ketika para sahabat Rasulullah SAW itu berkumpul, kira-kira jumlah mereka ada 38 orang kumpul ya. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam tadi. Abu Bakar melontarkan ide karena beliau yakini, inilah keyakinan beliau yang cukup dalam, iman luar biasa.
Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita duduk saja di sini? Ayo kita keluar. Kita ajak itu orang-orang Quraisy penduduk Makkah ke dalam Islam. Di sini terjadi tarik ulur. Jangan, belum waktunya. Jangan, belum waktunya. Jangan. Abu Bakar tetap ngotot, ayo, 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 ayo. Jangan, ayo, jangan, ayo. Terus, akhirnya diturutilah apa yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diikutilah keinginan Abu Bakar Siddiq. Mereka pun keluar. Para sahabat yang lain, mereka di posisi menjauh dengan keluarga mereka masing-masing. Duduk di pojok sana, pojok sini, sebelah sini. Menjauh mereka. Abu Bakar mulai berdiri di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, ya. Mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam. Apa yang terjadi? Apakah yang diinginkan oleh Abu Bakar ini berjalan mulus? Tidak. Tidak berjalan mulus. Yang terjadi adalah orang-orang Quraisy tidak terima Abu Bakar berdiri di situ dan mengajak orang semua untuk masuk Islam. Lalu mereka rame-rame memukuli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling besar pukulannya adalah Utbah bin Rabi'ah. Dia memukuli Rasulullah memukuli Abu Bakar As-Siddiq, maaf. Dia pukuli Abu Bakar As-Siddiq. Utbah bin Rabi'ah bangun, membawa sendalnya, ngambil sendalnya, dipukuli, ditabokin kalau istilah kita, ya. Dipukuli mukanya Abu Bakar dengan sendal dia. Dipukuli, ditendang dengan kakinya. Abu Bakar pun terjatuh. Kemudian perutnya beliau ditendang dan diinjak. Hingga mereka mengatakan posisi hidungnya Abu Bakar pun sudah tak terlihat lagi. Hidungnya nggak kelihatan lagi. Maksudnya apa? Mukanya sudah bersimpah darah. Akhirnya Abu Bakar pun tak sadarkan diri. Suku-sukunya datang, Banu Tamim. Mereka membawa Abu Bakar As-Siddiq ditutup dengan kain. Abu Bakar sudah tidak sadarkan diri. Radhiyallahu anhu. Dibawa ke rumahnya. Setelah dibawa ke rumahnya, Banu Tamim, keluarga besarnya, kembali ke Ka'bah. Lalu mereka berteriak di depan Ka'bah, jika terjadi apa-apa dengan Abu Bakar Siddiq sampai dia wafat, kami, keluarga besar Banu Tamim, akan mengejar-ngejar dan membunuh Utbah bin Rabi'ah karena dia yang menyiksa begitu keras. Mereka berbalik menemui Abu Bakar. Abu Bakar belum sadar. Mereka berusaha untuk menyadarkan Abu Bakar Siddiq. Dibanguni, biar sadar, biar sadar, biar sadar. Tak lama setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun akhirnya sadar. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Abu Bakar, bagaimana kondisi Rasulullah? Bagaimana Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah SAW? Lalu mereka mengatakan, panggilin ibunya aja deh. Ibunya pun dipanggil. Wahai Abu Bakar, ini ibumu. Wah, ibuku. Bagaimana kondisi Rasulullah SAW? Tetap yang ditanyakan Rasulullah. Tidak menanyakan kondisi dirinya. Bagaimana keadaan saya sakit, apa? Wahai Abu Bakar, kamu ini dalam kondisi seperti ini. Tidak, yang penting adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah? Wahai Abu Bakar, kata ibunya, makanlah kamu sesuap, minumlah seteguk. Tidak, saya tidak akan makan sedikit pun dan saya tidak mau minum seteguk pun sebelum saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Lihat, subhanallah. Saya tidak mau makan, saya tidak mau minum sebelum saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau. Akhirnya Abu Bakar pun digotong 2 orang, dibopong oleh 2 orang. Kemana? Ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Subhanallah. Rasulullah SAW pun melihat, wahai Abu Bakar, bagaimana kondisimu? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kondisi engkau ya Rasulullah? Kondisi saya alhamdulillah. Saya sehat.
Subhanallah. Abu Bakar sontak sembuh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ibuku. Ini ibuku ya Rasulullah. Ini ibuku ya Rasulullah. Ajak dia masuk Islam ya Rasulullah." Lihat, bukan yang dipikirkan kondisinya yang berdarah, yang dipukuli, digebukin. Melihat Rasulullah, beliau senang. Lalu yang dipikirkan yang kedua, ibunya. Ya Rasulullah, ini ibuku. Ajak dia masuk Islam ya Rasulullah. Ajak dia masuk Islam. Abu Bakar mengatakan, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah. Laisa bi bas." Wahai Rasulullah, saya sehat, saya nggak apa-apa. Illa manalal fasiku min wajhi, cuman sedikit luka-luka di wajah. Bayangkan, ini bonyok. Cuman Abu Bakar hanya mengatakan demikian. Wa hadza ummi. Ini ibuku. Barrah biwaladiha. Dia sudah berbuat baik dengan anaknya, saya. Wa anta mubarak, dan engkau yang membawa keberkahan. Fad'uha ilal Islam, ajak dia masuk Islam. Wad'ullah laha asallah an yasanqidhaha bika minan nar. Dan tolong ajak dia masuk Islam, dan tolong doakan ibuku kepada Allah agar Allah menyelamatkan ibuku dari api neraka. Qal fada'alaha Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengajak ibunya masuk Islam. Rasulullah berdoa kepada Allah agar diselamatkan ibunya dari api neraka. Fa'aslamat. Ibnu Katsir bercerita, ibunya pun akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Musibah, tapi membawa berkah. Ini bukan musibah lagi akhirnya. Ini adalah sebuah kenikmatan. Iman yang menjadikan semua itu akhirnya nikmat. Inna ma'al usri yusra. Di atas kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inilah pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan inilah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Membela Islam, berdakwah. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya. Kita dituntut untuk saling nasihat menasihati. Amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini yang kita disuruh. Menguatkan iman, menguatkan amal, ajak orang lain untuk berislam yang benar kepada agama tauhid, jauh dari syirik, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Fabashshirus sabirin, kasih kabar baik buat orang-orang yang bersabar. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.